terkait dengan kawan-kawan yang wilayah hukumnya ada di 3 wilayah hukum Polres atau di 2 wilayah hukum Polres, sementara Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Pokja, salah satunya Pokja Gakumdu untuk kabupaten kota hanya dibatasi 25 orang, ya, termasuk pembina, penasehat pembina dan koordinator. Maka kemarin disampaikan bahwa kita berharap ada penambahan, ya, dari jumlah, artinya ada pembedaan antara yang hanya 1 wilayah hukum Polres dengan 1 wilayah hukum kejaksaan, itu ditambah jumlahnya tidak 25, ya, tetapi bisa lebih dari itu. Tapi untuk persoalan itu maka kemarin disampaikan tetap akomodir 1 atau 2 dari wilayah misalnya personil Polres atau kejaksaan masuk, tetapi jumlah tidak lebih dari 25. Nanti kalaupun ada penambahan jumlah, ya, setelah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, baru kemudian kita buat SK revisi untuk menambah jumlah personil di sentra hukum. Ya. Nah, kalau seandainya seperti itu, mungkin nanti teman-teman apakah menambah 1 atau 2 dari unsur Polres atau kejaksaan di wilayah hukum yang lain, tetapi tentu ini akan berkonsekuensi jumlah staf kita di Bawaslu akan berkurang. Kemudian yang berikutnya, ya, kita memang belum disahkan terkait dengan Bawaslu tim sentra hukum, ya. Tetapi gambarannya adalah untuk penanganan tindak pidana pemilu, ketika ada laporan, tentu kita harus ada penyampaian kepada pihak kepolisian, dan penanganan pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian itu diserahkan kepada Bawaslu. Apakah butuh didampingi pada saat proses penerimaan laporan sampai kepada klarifikasi, dan harus ada pembahasan di setelah klarifikasi atau tidak, itu diserahkan kepada teman-teman Bawaslu, karena dia bahasanya menggunakan frasa data. Dalam proses penyusunan draft Bawaslu tersebut kemarin, kenapa dibuat seperti itu? Tidak seperti sebelumnya bahwa mulai dari menerima laporan, kemudian setelah registrasi kita lakukan pembahasan pertama, setelah kajian klarifikasi kita lakukan pembahasan kedua. Dianggap bahwa kalau ada pembahasan kedua, maka sifat atau asas kemandirian dari Bawaslu khususnya dalam memutus perkara itu terganggu kalau polisi, jaksa ikut menentukan laporan ini naik ke penyidikan atau berhenti, ya. Jadi itu kira-kira original intentnya, kenapa sehingga kemudian pembahasan di sentra hukum cukup 1 kali di awal saja, ya. Di awal ini hanya sebagai pemberitahuan bahwa Bawaslu menerima laporan tindak pidana pemilu. Walaupun demikian, pada proses setelah diregistrasi kasusnya, Bawaslu tetap mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Kemudian setelah diteruskan kepada pihak kepolisian, Bawaslu tetap mengeluarkan, koordinator Bawaslu lalu ketua tetap mengeluarkan surat perintah penyidikan, ya, walaupun nanti ada
SPT dari Kasat Reskrim. Dan pada saat di kejaksaan juga akan ada surat perintah untuk penuntutan. Ini kaitannya dengan kebutuhan pembiayaan pelaksanaan penanganan tindak pidana. Nah, ini beberapa hal dari catatan penanganan secara Gakumdu yang kemarin disampaikan di Rakornas. Nah, dan mungkin secara teknis kemudian untuk finalisasi SK ya kapan akan ditandatangani. Yang tandatangani Ketua Bawaslu Kabupaten Kota ya.